Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khonita Rahmania dari kelas 12 IPA 5 absen 28. Sekarang saya ingin mempresentasikan materi kimia tentang sel volta untuk penilaian tengah semester pelajaran kimia. Pada presentasi kali ini, saya sudah menyiapkan 4 hal tentang sel volta yang akan saya presentasikan. Pertama, ada pengertian sel volta. Kedua, ada rangkaian sel volta. Ketiga, ada rumus sel volta. Dan yang terakhir, ada contoh sel volta. Yang pertama adalah pengertian sel volta. Mengutip dari laman Sains 10, Alessandro Volta adalah tokoh yang pertama kali diakui menemukan baterai pada tahun 1800. Fotonya bisa dilihat di sini ya. Volta menemukan mekanisme dari pembuatan baterai, yaitu dengan cara menumpuk cakram tembaga atau Cu dan juga seng atau Zn yang dipisahkan oleh kain yang kemudian direndam dalam air asin. Pada tahap awal reaksi kimia tersebut, elektron yang dilepaskan ditangkap oleh reaksi yang membutuhkan elektron, yaitu reaksi redoks. Hal inilah yang membuat adanya transfer elektron, yaitu terjadinya reaksi redoks pada dua pelepasan dan ditangkapnya elektron tersebut. Nah, cara kerja dari baterai ini adalah dengan menghubungkan kabel ke kedua ujung tumpukan dan menghasilkan arus stabil yang berkelanjutan. Di setiap sel atau satu set cakram, tembaga, seng, dan air garam dapat menghasilkan 0,76 volt. Ini kelipatan dari nilai tersebut didapatkan dari jumlah sel yang ditumpuk bersama. Nah, dari ilustrasi di atas, kita bisa lihat kalau sel volta adalah perubahan yang terjadi dari reaksi kimia menjadi arus listrik. Yang kedua adalah rangkaian sel volta. Bisa dilihat pada gambar, perubahan reaksi dari energi kimia menjadi energi listrik berlangsung spontan. Nah, transfer elektron ini menyebabkan adanya aliran listrik. Oleh karena itu, reaksi redoks yang berlangsung spontan inilah yang disebut sebagai sel volta. Intinya, sel volta ini berfungsi untuk menghasilkan arus listrik dan mekanisme inilah yang digunakan dalam prinsip pembuatan baterai yang sehari-hari kita pakai. Oleh karena itu, kegunaan sel volta mengacu pada reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik yang diterapkan pada mekanisme dari pembuatan baterai. Untuk melihat gimana proses dari sel volta ini, coba perhatikan rangkaian sel volta berikut ini. Berdasarkan reaksi kimia tersebut, rumus sel volta dapat ditentukan berdasarkan beda potensial, yaitu perbedaan jumlah elektron pada suatu arus listrik. Hal ini membuat sel volta memiliki perbedaan pada katoda dan anodanya, yaitu potensial elektroda reduksinya. Persamaan matematis dalam sel volta dapat ditemukan pada potensial sel. Persamaan tersebut dapat menghitung arus listrik yang dihasilkan oleh suatu reaksi kimia yang terjadi pada sel volta. Untuk detail lengkapnya tentang kandungan, bagian, dan proses yang terjadi pada sel volta, coba perhatikan ilustrasi berikut. 1. Ada voltmeter. Komponen ini memiliki fungsi untuk menentukan besar energi potensial. Kedua, ada jembatan garam. Fungsi jembatan garam dalam sel volta adalah menjaga keseimbangan jumlah kation dan anion dalam larutan. Yang ketiga, ada anoda atau elektroda negatif. Komponen ini adalah elektroda seng atau Zn yang menjadi tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang keempat, ada katoda atau elektroda positif. Komponen ini adalah elektroda tembaga atau Cu yang bertindak sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi. Kita bisa melihat kalau prinsip dasar sel volta ini dapat dilihat secara langsung pada baterai yang kita gunakan sehari-hari, yaitu pada keberadaan anoda dan katoda. Bisa dilihat pada gambar berikut. Coba perhatikan dua sisi dari baterai tersebut. Nah, bagian yang memiliki permukaan yang datar merupakan anoda atau negatif, dan bagian dengan permukaan yang muncul adalah katoda atau positif. Hal ini yang bikin baterai nggak bisa berfungsi jika meletakkannya secara keliru. Kemudian ada rumus sel volta. Reaksi pada sel volta dituliskan dalam bentuk notasi sel sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. E sel sama dengan E katoda dikurang E anode, atau E reduksi dikurang E oksidasi. Potensial sel atau E-sel merupakan beda potensial yang terjadi pada kedua elektrode. Potensial dapat ditentukan dengan cara mengukur potensial listrik yang timbul dari
penggabungan 2,5 sel menggunakan voltmeter atau potensiometer. Potensial sel juga dapat dihitung dengan cara menghitung selisih potensial elektrode yang digunakan. Katode merupakan elektrode yang mempunyai harga E lebih besar, sedangkan anode merupakan elektrode yang mempunyai harga E lebih kecil. Contoh soal sel volta. Berdasarkan potensial standar elektrode diketahui Mg2 plus Aki ditambah 2E minus menjadi Mgs. E-nya sama dengan min 2,37 volt. Br2G ditambah 2E min sama dengan menjadi 2Br min Aki. E-nya sama dengan plus 1,07 volt. Tentukan potensial sel standar atau E-selnya. Jawabannya adalah E-sel sama dengan E katode dikurang E anode. Jadi 1,07 volt dikurang min 2,37 volt sama dengan 3,44 volt. Sekian presentasi dari saya, Khonita Rahmania. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.